Nyonya Ruby murka mendengar perkataan yang keluar dari mulut cucu angkatnya tersebut. Susah payah bahkan sampai berpuluh tahun dirinya dan suami mencari keberadaan anak satu-satunya. Dan kenyataan pahit yang terkuak sehingga hanya meninggalkan Kanaya sang peninggalan anak satu-satunya itu membuat Nyonya Ruby meradang. Tak hanya marah, tetapi Nyonya Ruby murka. Setelah berhasil membawa peninggalan Kania satu-satunya itu ke kediamannya, kini seenaknya Cecil mengatai kalau Nea ikut mak saja dengan Kania. Sakit dan kecewa yang dirasakan Nyonya Ruby terhadap Cecil. Ia pun menampar Cecil tanpa segan dan pertimbangan. Kau menyumpahi cucuku, Mak. Begitu Cecil. Hadik Nyonya Ruby menatap marah kecewa bercampur tak menyangka pada Cecil. Sementara itu Cecil mematung. Ia memegang pipinya yang kebas akibat ditampar oleh neneknya barusan. Sedangkan Nea sendiri juga cukup syok. Tetapi sedikit ada garis senyum yang tertarik di ujung bibir Nea. Dalam hati senang karena neneknya tidak seperti yang ia bayangkan. Ia kira sang nenek akan terlalu condong dengan Cecil. Karena mengingat Cecil lah yang sejak awal membersamainya. Bukan dirinya yang baru 2 mingguan mengenal kakek dan neneknya. Nenek nempar aku. Ucap Cecil terbata. Ditatapnya Nyonya Ruby dengan mata berkaca-kaca. Dan rasa tidak percaya bahwa sang nenek sanggup berlaku kasar padanya. Padahal selama ini, tidak pernah sekalipun Nyonya Ruby maupun Tuan Guntur berbicara keras padanya. Mereka selalu memaklumi kenakalannya selama ini. Cenderung tidak memperdulikan. Mungkin. Ya, kamu sungguh keterlaluan Cecil. Mendoakan Nea untuk meninggal dan menyusul anakku. Nenek, kecewa padamu Cecil. Ucap Nyonya Ruby menatap kecewa pada Cecil. Tapi. Bukan itu maksudku nenek. Gagap Cecil yang baru sadar akan kesalahannya. Cukup. Nyonya Ruby mengangkat tangannya. Pertanda tidak ingin mendengar apapun lagi dari Cecil. Kanaya, bisa antarkan nenek ke kamar nak. Seru Nyonya Ruby pada cucu kandungnya tersebut. Bisa nenek. Nea sigap langsung membantu sang nenek untuk duduk di kursi rodanya. Kemudian mendorong kursi roda neneknya menuju kamar sang nenek. Sebelum pergi, Nea sempat melirik Cecil. Tak ada reaksi apapun yang Nea perlihatkan, tidak mengejek maupun ibah. Nea hanya menatap datar pada Cecil. Sayang, maafkan Cecil yang telah bicara kurang ajar terhadapmu. Kini keduanya sudah sampai di dalam kamar Nyonya Ruby yang luas dan juga mewah. Baru kali ini Nea melihat kamar nenek dan kakeknya. Nea dibuat terkagum-kagum dengan interior kamar tersebut. Tidak apa-apa kok nenek, santai. Nea bisa mengatasinya. Nea sudah biasa kok menghadapi orang toksik plus tak tahu diri seperti mereka. Sahut Nea kepada neneknya yang malah meminta maaf untuk Cecil. Tidak tahu diri. Gumam Nyonya Ruby. Nea terpekur. Apakah harus ia menjelekkan sikap Cecil kepadanya? Bagaimana nanti kalau neneknya malah tidak percaya? Nenek bisa lihat sendiri kan sikap Cecil tadi. Seperti yang ku bilang di awal, aku tidak bisa menjamin kalau bisa akur dengannya. Sepertinya dia menganggap Nea saingan. Dengar sendiri Cecil tadi bilang apa? Mungkin ia merasa kalau kehadiran Nea mengancam posisinya di rumah ini. Ucap Nea tak begitu menjelekkan tetapi tetap memberitahu kenyataan yang ia rasa. Nea harap neneknya tanggap dengan yang ia ucapkan. Hahaha. Kamu ada-ada aja nah. Posisi apa di rumah ini? Tidak ada. Dia hanyalah seorang anak yang kami sayang. Tidak lebih. Semua ini adalah milik ibumu. Yang akan jatuh kepadamu. Karena kamulah keturunan kami satu-satunya. Ingat kamulah cucu satu-satunya seorang Guntur Mahesa. Terang Nyonya Ruby sedikit tertawa. Ya, tidak ada niatan apapun untuk memberikan Cecil aset miliknya. Menyayangi dan membiayai pendidikan Cecil dan hidupnya sampai sebesar ini Nyonya Ruby rasa sudah cukup. Semua harta yang dimiliki mutlak akan diwariskan kepada Kania. Tetapi berhubung Kania sudah meninggal, maka semuanya akan diwariskan untuk Kanaya. Keturunan keluarga Guntur satu-satunya. Semua sudah diperbincangkan oleh Tuan Guntur dan Nyonya Guntur.
bahwasannya Neyalah sang penerus. Dan semua itu sedang dalam proses. Tidak ada hak apapun Cecil di rumah ini. Syukurlah nenek. Kukira kalian terlalu mengeluhkan Cecil. Mengingat Cecil cucu angkat kalian. Neya sempat khawatir akan berperang dengannya mengenai harta warisan. Walau sebenarnya Neya tidak menginginkannya, tetapi akan sangat bahaya kalau warisan kakek dan nenek jatuh di tangan orang yang salah. Lebih baik disumbangkan saja ke panti asuhan atau ke panti jompo nenek, atau tidak dibuat masjid saja, agar pahalanya terus mengalir sampai akhir masa. Ucap Neya kini bisa bicara luas kepada neneknya. Neya menilai neneknya sefrekuensi dengannya. Nyonya Ruby geleng-geleng kepala mendengar cucunya yang bicara cepat tanpa jeda itu. Memang akan disumbangkan juga sayang, tapi usaha bukankah harus terus dilanjutkan? Banyak karyawan yang bergantung di sana. Maka dari itu kami berencana akan memanggil guru les untukmu, agar kamu bisa meneruskan usaha keluarga kita ini. Bagaimana? Kamu tidak keberatan kan? Tanya Nyonya Ruby. Guru les? Memang usaha apa yang nenek dan kakek miliki sehingga harus menghadirkan guru les? Kalau soal hitung-menghitung Neya cukup pintar kok nenek. Seru Neya begitu polosnya. Tak tahu saja Neya kakek dan neneknya mempunyai sebuah perusahaan yang sangat besar. Bahkan anak cabangnya sudah berada di mana-mana. Nyonya Ruby tersenyum saja. Nanti juga tahu. Kapan-kapanlah nenek suruh kakekmu untuk mengajak kamu lihat-lihat perusahaan. Di sini tugasmu belajar dengan baik. Kasihan kakekmu. Sudah setua itu masih saja bergelut dengan pekerjaan. Kakek sudah ingin pensiun nak. Dan kamulah harapan kami satu-satunya. Terang Nyonya Ruby mengutarakan harapannya dan suami. Neya menggaruk rambutnya yang mendadak gatal. Perusahaannya. Haduh kedengarannya besar ya nenek. Neya tidak yakin deh bisa menghandlenya. Dan lagi otak Neya kayaknya udah tumpul. Saking lamanya bergelut dengan cucian dan masakan. Celetuk Neya sambil nyengih. Ia ragu. Apakah bisa melaksanakan amanah dari kakek dan neneknya itu? Bisa. Nenek yakin kamu pasti bisa. Kamu adalah keturunan keluarga Guntur. Pasti sedikit banyaknya kecerdasan kami akan menurun padamu. Jangan khawatir. Akan ada tutor yang akan membimbingmu sampai bisa. Ujar Nyonya Ruby memberi semangat pada Neya yang belum apa-apa sudah ragu duluan. Sementara di luar sana, sepeninggal Neya dan Nyonya Ruby, Cecil masih mematung di tempat. Ia masih tidak percaya neneknya yang lembut itu bisa menamparnya. Ini semua gara-gara gadis dari kampung itu, karena dia nenek berubah. Desis Cecil masih menyalahkan Neyalah penyebabnya. Sebelum ada Neya di rumah ini, nenek dan kakeknya masih bersikap baik padanya. Tetapi yang barusan, Cecil ditampar. Hal yang baru pertama kali Nyonya Ruby lakukan padanya. Dengan kejadian tersebut, Cecil pun semakin benci terhadap Kanaya. Ikut mama. Tiba-tiba Mary datang dan menarik tangannya. Mama mau apa? Tanya Cecil yang malah dibawa ke kamar mamanya. Kamu itu jangan gegabah dong. Lihat kamu kena gamparkan dari nenek peot itu. Hardik Mary yang ternyata melihat kejadian putrinya ditampar. Mama. Sakit mah. Tak hanya pipiku, tapi hatiku juga sakit. Mama lihat kan tadi nenek menamparku. Pecah sudah tangis Cecil. Mary mendengus. Ngapain kamu sakit hati? Bukankah sudah mama bilang jangan sayang sama nenek tua itu? Dia itu bukan siapa-siapamu Cecil. Kamu cukup pura-pura jadi anak yang baik agar mereka semakin sayang dan akhirnya memberikan warisan kepadamu. Omel Cecil agar putrinya tidak menggunakan perasaannya. Cecil sedih. Pasalnya selama ini ia memang tulus menyayangi kakek dan nenek Guntur itu. Akan tetapi sayang, Cecil berbuat seenaknya sehingga memicu amarah Nyonya Guntur. Sudahlah jangan menangis. Nanti kau minta maaflah pada nenek tua itu. Kita harus bermain cantik Cecil. Agar kamu bisa mendapatkan walau sebagian harta mereka. Kalau perlu semuanya. Kau cari tahulah berapa kata sandi yang digunakan kakekmu di berangkas rahasianya. Berangkas rahasia? Cecil menatap ibunya dengan tanda tanya.
Ya, berangkas rahasia. Kamu tidak tahu. Sika. 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 Decih Mary. Gimana sih? Kamu kan hampir terus menggelendot sama mereka. Kok ya sampai gak tahu ada berangkas rahasia di rumah ini? Mama kasih tahu ya, selain di kamar, ada sebuah berangkas rahasia di dalam ruangan kerja kakekmu. Mama sudah berulang kali membukanya tapi tidak berhasil. Mama menebak pasti surat-surat penting disimpan di berangkas yang ada di ruang kerja kakekmu itu. Kau cari tahulah itu berapa kodenya. Imbuh Mary. Baiklah, Mah. Ingat Cecil, kita harus bermain cantik. Untuk saat ini, kita baik-baikin itu sini ya. Sepertinya anak itu tidak mudah kita tindas. Peringat Mary. Apa? Aku harus baik-baikin dia. Ogah, Mah. Mama tidak tahu saja. Wajahnya itu sangat menyebalkan. Cecil mendelik tidak terima. Sika, kan sudah Mama bilang. Ini tuh hanya sementara Cecil. Sampai kita mendapatkan apa yang kita mau, pokoknya kamu jangan menyinggung soal Kania maupun anaknya. Kalau tidak mau menjilatnya, kamu cukup acuh dan mengabaikannya. Bisa kan? Baru sehari Nia tinggal di sana, tetapi sudah membuat kekacauan dan perubahan pada sikap neneknya. Kacau bagi Cecil dan Mary sebenarnya. Karena dengan hadirnya Nia, mengacaukan semua rencana yang sudah tersusun rapi. Dan kini Mary harus menyusun lagi dari awal rencananya itu. Sial memang. Gara-gara Nia, Mary kembali dipusingkan dengan rencana-rencana busuknya untuk menguasai harta keluarga Guntur. Baiklah. Aku akan pura-pura gak kenal dan gak lihat dia aja. Sekarang bagi uangnya, Ma. Seru Cecil terpaksa, kemudian menengadahkan tangannya meminta uang. Uang? Uang apa lagi? Suat Mary. Sika, nenek udah gak mau bagi uangnya, Ma. Katanya sekarang jatah jajan aku cuma 5 juta. Oh, ini pasti karena dipengaruhi gadis kampung itu. Ucap Cecil bersungut-sungut kesal. Mary mendengus. Nah, itu PR-mu sekarang, Cecil. Jangan mau terima gitu aja. Sebelum kepulangan gadis itu, kaulah yang selalu di sisi kedua orang tua itu. Selama ini kamulah cucu di rumah ini, bukan dia. Proteslah pada Tuan Guntur, dan jual wajahmu sesedih mungkin. Mama yakin si tua bangka itu pasti akan luluh pada air matamu. Kata Mary. Mary tahu karakter Tuan Guntur, walau terlihat keras dengan tampang yang garang. Tetapi sebenarnya Tuan Guntur itu baik dan tidak tegaan. Buktinya ia dibawa pulang ke rumah besar ini dan dipekerjakan. Bahkan anaknya juga disayang dengan dilimpahi banyak materi. Berbeda dengan Nyonya Ruby yang cenderung keras dan disiplin terhadap para prakerja. Dahulu saja Nyonya Ruby keberatan suaminya selalu menggendong Cecil kecil. Tapi seiring berjalannya waktu, kehadiran dan kelucuan baby Cecil mampu meluluhkan hati Nyonya Ruby yang kesepian itu. Akhirnya membiarkan saja suaminya memberikan ini itu kepada Cecil. Ia tak banyak protes lagi. Dan Cecil pun sebenarnya cenderung lebih dekat dengan Tuan Guntur ketimbang dengan Nyonya Ruby. Baiklah, Mah. Cecil bakalan pergi ke kantor saja deh buat samperin kakek Guntur. Tapi Mama bagi duit dong. Cecil sama sekali udah gak punya uang. Ujar Cecil merengek. Mary kembali mendengus. Ia tak suka uangnya diusik walau itu anaknya sendiri. Selama ini pun Mary tak pernah memberi Cecil uang walau sepeser pun. Karena semua kebutuhan Cecil dan segala tetek bengeknya sudah dipenuhi oleh Tuan Guntur. Tetapi karena keadaan mulai berbeda, terpaksa Mary meraih tasnya dan mengambil uang merah beberapa lembar dari tasnya. Nih! Sedikit tidak ikhlas Mary memberikannya. Kok cuma 300.000, Mah? Kuranglah. Segini cuma buat beli bensin doang. Tambahin. Protes Cecil. Kembali Mary mengambil uang dan memberikan lagi 2 lembar. Mama, kasih berapa juta dong? Masa cuma 500.000? Cecil terus memprotes. Kalau gak mau ya sudah, sini balikin. Kau pikir mamamu ini pohon uang apa? Omel Mary. Mama kan habis gajian. Bantah Cecil. Cih, kau pikir 10 juta itu besar apa?
Sudah habis. Gak lihat mama tadi habis shopping dan nyalon. Seru Mary sembari menunjuk ke arah paper bag yang masih teronggok di sudut ruangan. Cecil pun mendengus, dengan kaki menghentak-hentakan di lantai. Cecil pun pergi. Saat akan pergi dan melewati ruang tamu, tak sengaja Cecil melirik pada lemari besar. Lemari besar itu berisikan barang-barang antik koleksi Nyonya Ruby. Cecil pun tersenyum semeraik. Tiba-tiba dia mendapatkan sebuah ide cemerlang. Kenapa gak gue jual aja itu barang antik? Diambil salah satunya pasti gak bakalan sadar. Hihi. Gumam Cecil cekikikan. Cecil celingak-celinguk, memastikan kalau tidak ada orang di sana. Dirasa aman, Cecil pun membuka lemari tersebut dan mengambil salah satu dari barang-barang antik tersebut. Kemudian dengan cepat-cepat memasukkannya ke dalam tas lempangnya. Pasti laku mahal. Hihi. Gumam Cecil kegirangan, lupa dia kalau di rumah itu ada CCTV-nya. Dengan rasa percaya dirinya Cecil pun pergi dari rumah, tak jadi ke kampus. Cecil langsung menuju ke toko yang menjual belikan barang-barang antik. Operasi plastik di mana kamu? Di Korea. Cetus Mary menatap sinis pada Nea. Kebetulan saat ini hanya ada mereka berdua, tak sengaja bertemu di dapur. Nea yang sedang ingin mengambil air dingin dari kulkas sedangkan Mary sedang mengambil beberapa cemilan dari lemari khusus cemilan. Nea menaikkan sebelah alisnya, menatap heran pada Mary. Bisu ya? Gak punya mulut kamu untuk menjawab. Hardik Mary. Menyuruh anaknya untuk bersikap baik pada Nea, tapi sendirinya cari gara-gara. Entah bagaimana konsepnya itu. Mungkin Mary berpikir karena Mary lah cucu angkat sang tuan rumah, sedangkan dirinya tak begitu diperdulikan. Bicara sama siapa? Aku. Tanya Nea menatap polos pada Mary. Mary menatap semakin sinis pada Nea. Ya iyalah kamu. Memang ada siapa lagi selain kita di sini? Seru Mary menatap remeh pada Nea. Dilihatnya Nea yang hanya seorang gadis kecil baginya. Logikanya pasti tak sebanding dirinya yang sudah berumur hampir matang. Oh, kirain bicara sama cicak. Nea terkekeh pelan. Mata Mary pun melotot. Dasar gadis kampung. Mary menahan geram. Sekarang katakan, apa tujuanmu datang ke rumah ini? Kamu mau mengambil semua harta warisan mereka kan? Cih, aku gak yakin ya kamu anaknya Kania. Kamu pasti sudah operasi plastik untuk menyamakan wajah kamu dengan wajah anak dari Tuan dan Nyonya Guntur, mengaku kamu. Hardik Mary menuduh. Diam-diam Mary sudah menyalakan alat perekam. Sehingga kalau Nea mengaku ia mempunyai bukti rencana jahat Nea. Dan akan ia bongkar pada Tuan dan Nyonya Guntur nantinya. Operasi plastik? Nih lihatlah baik-baik. Apakah wajahku ini hasil oplas? Nea memajukan wajahnya kepada Mary. Sehingga kini wajah keduanya saling berhadap-hadapan dengan jarak yang cuma 10 cm. Nea juga mengoyal-ngoyal wajahnya sendiri. Dari pipi hidung sampai bibir. Semua tak luput dari uyalannya. Mary mengerjak. Bisa bedain gak kamu mana wajah oplas dan mana yang tidak? Atau jangan-jangan kamu malah yang sudah oplas. Tuh hidungmu kaku begitu. Aneh, kalau asli mancung mah pasti ada tonjolannya. Lah ini lempeng aja kayak papan triplek berdiri miring. Cibir Nea seraya tersenyum miring. Wajah Mary pun merah padam. Dilihat dari segi manapun wajah Nea terlihat natural, yang artinya wajah itu asli, bukan oplas seperti yang ia tuduhkan barusan. Dan bukannya kamu ya yang mengincar harta warisan kakekku? Tuding Nea tepat sasaran. Mary terdiam kaku. Anak ini. Batin Mary menahan geram. Dikiranya Nea akan takut dan tunduk padanya. Tak taunya. Dengar, Mbak Mary. Saya tahu apa rencana busukmu. Kau dan anakmu terancamkan dengan pulangnya aku ke sini. Hahaha, tenang saja Mbak Mary, gak usah khawatir karena saya yang akan mengambil alih semuanya. Tidak akan kusisakan sedikit pun untukmu apalagi anakmu itu. Tidak ada hak apapun kalian pada harta kakekku karena kalian
Bukanlah siapa-siapa. Sadar diri akan tempatmu, Mbak Mary. Ucap Nea menekan, sekaligus menyadarkan Mary akan posisinya di rumah ini. Bersyukurlah, karena selama ini kakek dan nenekku sangat baik terhadap kalian terutama Cecil. Bahkan kakekku menyekolahkan Cecil sampai hampir tamat sarjana. Dibelikan mobil lagi, Jetty, jangan berharap yang bukan milik kalian, Mbak Mary. Imbuh Nea tersenyum miring, kemudian pergi dari hadapan Mary. Oh ya, kamu ngambil segitu banyaknya cemilan mau diapakan? Rakus amat. Kakekku membeli itu semua bukan hanya untukmu saja ya, Mbak Mary. Masih banyak pekerja di sini, jadi dibagi sama rata. Cetus Nea untuk terakhir kalinya. Kemudian benar-benar pergi. Brooke. Mary yang kesal dengan semua perkataan-perkataan Nea itu pun menjatuhkan semua cemilan yang ia pegang. Hancur harga dirinya dibuat oleh Nea. Dasar bocah ingusan. Beraninya kamu bersikap kurang ajar sama aku. Lihat saja, aku akan membalasmu. Geram Mary dengan dendam yang membara. Nea sendiri menuju ke taman belakang dengan menggerutu tidak jelas. Gak anak gak emaknya, sama-sama menyebalkan. Orang wajah asli begini dikatain oplas. Lah sendirinya yang oplas hidung kok nuduh-nuduh orang. Rasakan. Malukan kamu sama aku. Dikiranya aku gampang ditindas apa. Hasarye. Aku Kanaya Putri, wanita tangguh yang gak mudah ditindas oleh siapapun. Gerutu Nea kesal sendiri. Walau terlihat tenang saat menghadapi Mary, tetapi Nea merasakan perasaan kesal yang luar biasa. Ia muak dengan orang-orang toksit seperti itu. Hah? Tidak mungkin itu minimarket milik Nea. Adik kaget. Mengangguk tak percaya saat melihat postingan seseorang yang menampilkan acara grand opening pembukaan minimarket milik Nea tempo lalu. Setelah sekian lama Adi bergelut dengan percilokan, kini Adi dengan isengnya membuka FB. Tak sengaja melihat postingan salah satu teman yang menandai akun Kanaya. Saat sedang merintis dengan penjualan ciloknya, Adi mana pernah berpikir bermain media sosial. Jangankan membeli paket data. Bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari saja Adi sudah sangat lega. Dan kini setelah ia ikut grup pedagang yang menjual di acara hajatan orang, ekonomi Adi sudah sedikit membaik. Hampir setiap hari Adi jualan di tempat orang-orang hajatan. Keuntungan dengan berjualan di sana Adi bisa mendapatkan setidaknya 100.000 bersih, bisa lebih kalau dagangannya habis. Dan kini Adi sedang mengumpulkan modal untuk membeli gerobak dan juga ingin menambah dagangannya. Ia ingin berjualan kebab dan burger ekonomis, sosis dan lain-lainnya. Jajanan seperti itu sangat sukai anak-anak masa kini. Jadi dagangan Adi tak hanya cilok dan pop es saja. Dan ketika ia punya uang lebih, ia membeli paket data yang cukup banyak GB-nya. Dibukalah FB dan ia scroll ke bawah. Dan ditemukannya salah satu postingan yang menampilkan Nea ketika memotong pita. Jadi minimarket yang waktu itu beneran milik Nea? Tidak mungkin. Bagaimana Nea bisa mendapatkan modal untuk membuka minimarket besar seperti itu? Sulit dipercaya. Gumam Adi sendirian. Masih antara percaya dan tidak percaya. Kenapa, Mas? Kok bicara sendirian? Gak lagi sakit kan? Tanya Aris yang baru pulang bekerja. Samar-samar tadi Aris mendengar gumaman abangnya itu. Ini loh Riz, ada kabar hoax yang mengatakan Nea membuka minimarket. Hahaha, gak mungkin lah. Adi memberitahu tetapi ia sendiri menyangkalnya. Kenapa gak mungkin, Mas? Itu benar kok Mbak Nea buka minimarket. Celetuk Aris yang memang tahu kalau mantan kakak iparnya telah membuka usaha tersebut. Bahkan beberapa kali Aris pernah mampir untuk belanja di minimarket tersebut. Sampai saat ini, Nea dan Aris masih berhubungan baik. Sesekali menanyakan kabar masing-masing. Itu saja tidak lebih. Hah? Serius? Dari mana kamu tahu, Riz? Yakin kamu itu minimarket punya dia? Adi nampak tak percaya, lebih tepatnya menolak percaya. Yakinlah, Mas. Bahkan aku sempat lihat video live yang digelar Mbak Nea kok. Kok Mas gak tahu? Seru Adi. Ya mana aku tahu.
Coba ceklah FB-nya Mbak Naya. Pasti ada tuh postingan-postingan tentang minimarket itu. Saran Aris kemudian berlalu masuk ke dalam kamar. Sesuai saran Aris, Adi pun mencari FB Naya. Cukup sulit karena Naya mengganti nama akunnya. Tetapi setelah cukup lama mencari, akhirnya ia temukan akun Naya lewat teman Aris. Sial, ternyata aku diblokir. Mana dikunci lagi akunnya? Rutuk Adi karena ternyata pertemanannya dengan Naya diblok, sedangkan akun Naya dikunci, sehingga temannya saja yang bisa melihat status dan postingan Naya. Hah, bisa mak? Penasaran aku. Lebih baik ku cek langsung saja ke sana. Adi pun memutuskan untuk ke tempat Naya untuk memastikan kebenarannya. Tidak mau uring-uringan dengan rasa penasaran yang sangat tinggi, Adi pun memutuskan untuk langsung menghampiri Naya ke rumahnya. Waktu masih menunjukkan di angka 4 sore. Jadi Adi masih punya waktu buat malam nanti menyiapkan dagannya. Mau kemana kamu, Mas? Tanya Sinta yang baru saja dari Bekalang. Mau ada urusan sebentar? Kamu jagalah anak kita baik-baik. Sahut Adi yang terlihat memakai jaketnya dengan terburu-buru. Dengan langkah tergesa pun Adi meninggalkan Sinta yang menatapnya dengan bingung. Mau ada urusan apa Mas Adi sampai terburu-buru begitu? Gumam Sinta terheran-heran, juga penasaran. Tetapi ya sudahlah, Adi sudah pergi ini. Akan ia tanyakan lagi nanti ketika suaminya sudah pulang. Adi memacu motor Marionya dengan sangat kencang. Tak sabar untuk sampai ke desa kelahiran Naya. Adi sampai ugal-ugalan mengendarai motornya. Untuk pedesaan, kota kecil. Jadi tidak terlalu ramai kendaraan yang berlalu lalang. Pun waktu yang sudah sore membuat orang-orang berdiam di rumahnya masing-masing. Hanya muda-mudi saja yang masih nongkrong dan kesana kemari. Tak sampai 1 jam Adi pun sudah sampai di pekarangan rumah Naya. Untuk sesaat Adi dia memperhatikan rumah mantan istrinya yang terlihat tertutup rapat. Waktu sekarang sudah pukul 5. Biasanya menjelang maghrib seperti ini para warga pun sudah masuk ke dalam rumah masing-masing. Dan itu sangat bagus untuk Adi. Adi pun turun dari motornya dan berjalan menuju rumah sang mantan istri. Dilihatnya rumah peninggalan orang tua Naya yang masih belum berubah. Masih berupa gubuk di mata Adi. Tok! 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 Adi mulai mengetuk-ngetuk pintu rumah Naya. Naya! Seru Adi memanggil Naya. Sampai beberapa kali Adi mengetuk dan memanggil nama Naya, tetapi pintu tak kunjung terbuka. Pak! Cari Mbak Naya ya. Seru seorang anak kecil berumur 10 tahunan. Anak kecil tersebut memakai peci. Hendak ke masjid tadarusan menjelang maghrib. Adi menoleh. Iya, saya cari Naya. Sahut Adi acuh tak acuh. Kemudian kembali mengetuk pintu rumah Naya. Mbak Nayanya gak ada di rumah, Pak. Mbak Naya sekarang udah pindah ikut simbahnya tinggal di kota. Celetuk anak kecil tersebut memberitahu Adi. Ya, berita kedatangan kakek dan nenek Naya sudah tersebar luas di kampung tersebut. Bahkan Naya pindah pun mereka juga tahu. Sebelum berangkat pindah ke Jakarta, Naya juga menyempatkan diri untuk berpamitan kepada para tetangga dekat rumahnya. Selama ini mereka bertetangga cukup rukun, dan merekalah yang selalu membantu Naya di saat kesulitan. Sama sekali tidak nyinyir dengan statusnya yang janda, malah pada khawatir dengan dirinya yang hanya sebatang kara. Jadi para tetangga Naya yang menyayanginya pun ikut bahagia dengan kemunculan kakek dan neneknya itu. Pindah ke kota? Dengan simbahnya? Apa maksudnya? Tanya Adi heran. Iya, jadi beberapa waktu yang lalu simbahnya Mbak Naya datang, Pak. Pakai mobil bagus loh. Jadi Mbak Naya pindah deh bersama mbahnya itu. Kata anak tersebut. Bagus namanya. Gus, ayo. Seru teman Bagus memanggil. Iya. Serunya. Ya udah ya Pak, saya permisi mau ke masjid. Kata Bagus berpamitan. Kemudian ngacir meninggalkan Adi yang terpekur diam. Sejak kapan Naya punya simbah? Mobil bagus? Gumam Adi bertanya-tanya. Adi menghela nafasnya kasar. Sia-sia ia kesini.
Tahu kalau Neya tak ada di rumah, Adi pun memutuskan pulang. Tetapi baru saja hendak menaiki motornya, netra Adi melihat jalanan pavling di samping rumah Neya. Karena tak begitu memperhatikan, Adi baru sadar akan jalanan tersebut. Apa pula itu ada jalan? Aneh sekali. Gerutu Adi. Penasaran, Adi pun mendekat, ingin melihat itu jalan mengarah kemana. Adi mengerit saat melihat dari kejauhan ada sebilah pagar. Ada rumah di belakang ya? Gumam Adi. Semakin penasaran, Adi pun memutuskan untuk melihat keadaan di belakang rumah Neya itu. Hah? Sejak kapan ada rumah sebagus ini? Dan kenapa letaknya di belakang? Apa Neya menjual sebagian tanahnya? Gumam Adi bertanya-tanya. Pintu rumah terlihat tertutup rapat. Dengan pintu gerbang yang tidak terkunci, Adi pun nekat masuk. Adi melihat dengan kagum bangunan rumah minimalis tersebut. Wah, bagus sekali. Kira-kira ini rumah siapa ya? Kok mau-maunya bangun di belakang begini? Sayang banget rumah sebagus ini tidak kelihatan dari luar. Malah nyempil di belakang. Adi sibuk mengomentari bangunan tersebut. Dan itu bangunan apa lagi ya? Adi menoleh ke sisi kanan. Ada sebuah bangunan lagi yang terlihat cukup besar. Adi yang semakin ke sini, semakin dibuat penasaran pun mengikuti jalan setapak yang menuju ke bangunan tersebut. Sampai ke bagian depan sana, Adi dibuat syok. Hai, ini kan? Adi menganga tak percaya untuk memastikan yang dilihatnya benar. Adi pun maju ke depan dan kini berdiri di tengah-tengah pelataran luar. Kanayama? Apa mungkin ini benar-benar milik Neya? Dan bangunan rumah yang di belakang tadi, apa punya Neya juga? Adi syok sendiri dengan segala pradugaannya. Ia kira tadi itu rumah milik orang lain. Tetapi setelah ia menjelajahi sampai ke depan sini, ternyata tembus di minimarket Kanayama. Tentu Adi dibuat syok bukan main. Adi berdiri linglung di depan sana. Dan Nanda yang melihatnya dari dalam dibuat terheran-heran dengan tingkah Adi. Itu orang ngapain berdiri kayak patung begitu? Gumam Nanda terheran-heran. Nanda perhatikan Adi cukup lama mematung di depan sana. Kemudian Nanda acuh. Ia fokus saja melayani para pembeli. Semakin kesini usaha Neya ini semakin ramai. Bersyukur sekali Nanda diajak kerja sama oleh Neya. Jadi ia juga mendapatkan keuntungan di minimarket ini. Setelah cukup lama berdiri seperti orang minta sumbangan di depan sana, Adi pun memutuskan masuk. Dilihatnya minimarket tersebut yang cukup besar. Dalam benak Adi mulai menerka-nerka. Kira-kira berapa keuntungan Neya di minimarket ini ya? Pasti besar mengingat minimarket ini cukup besar dan lengkap. Orang yang membeli juga ramai. Adi malah berandai-andai. Andai kalau ia masih menjadi suami Neya, ia hanya tinggal ongkang-angking kaki dengan uang yang datang dengan sendirinya. Di sana Adi malah sibuk dengan pikirannya sendiri. Akan tetapi hayalan indahnya itu dibuyarkan oleh celetukan Nanda. Ngapain lo di sini? Minta sumbangan ya? Hayalan Adi langsung ambiar seketika. Ia menoleh dan ada Nanda di bagian kasir. Tengah menatapnya sinis pula. Adi pun mendengus, tetapi ia mendekati Nanda. Ia butuh kepastian dari Nanda mengenai ini semua. Kamu ngapain di sini? Di mana Neya? Tanya Adi beruntun. Lo tanya gue ngapain di sini? Mata lo buta apa gimana, Bang? Gak lihat gue lagi apa? Suat Nanda. Sejak mengetahui Adi selingkuh, sejak saat itu juga Nanda membenci Adi. Adi lagi-lagi mendengus, dalam hati berusaha untuk sabar demi informasi yang konkret. Aku tanya ya Nanda, apa benar kalau minimarket ini punya Neya? Tanya Adi langsung ke intinya. Lah lo kagak bisa baca tulisan di depan sana, Di? Itu jelas banget loh nama minimarketnya KANAY Amar. Jelaslah ini punya Neya. Kenapa tanya-tanya? Nyesel ya lo udah nyerain Neya. Salah deng. Yang bener itu Neya yang nyerain lo. Beruntung banget ya sobat gue itu lepas dari lo. Karena semenjak dia pisah dari lo karirnya jadi mentereng. Cerocor Nanda sepanjang rel kereta api. Adi diam saja. Dalam hati tak percaya kalau Neya bisa membangun semua ini. Apa gue bilang, Di? Lo kemarin sukses itu karena adanya Neya di samping lo.
Naya itu pembawa hoki. Apalagi lo tahu sendiri kan Naya itu yatim piatu. Doanya bisa saja menembus langit. Siang malam dia mendoakan lo agar bisa sukses di saat lo sukses lo malah main belakang. Tak hanya nafkah yang tak kau berikan, tetapi kau juga selingkuh. Dan sekarang rasakanlah karmanya karena kau dan keluarga lo telah zalim kepada Naya. Imbuh nada lagi. Sedikit menceramahi Adi. Bagaimana bisa Naya membangun ini semua? Gumam Adi yang sama sekali tidak mendengar segala nasihat Nanda. Ia malah sibuk dengan pikirannya sendiri. Ibarat kata perkataan Nanda itu masuk dari kuping kanan dan keluar dari kuping kiri. Perkataan Nanda tak ubahnya seperti ocehan bagi Adi. Kenapa dan bagaimana? Itulah yang ada di benak Adi saat ini. Sibuk memikirkan dari mana dan bagaimana bisa Naya membangun ini semua. Ini semua pastilah menggunakan uang yang tidak sedikit. Belum lagi rumah yang di belakang tadi. Dalam kurung waktu setahun dari mana bisa Naya mengumpulkan uang sebanyak itu? Sumpah, tidak masuk di akal Adi. Sika, ya bisalah. Asal lo tahu ya Di, rezeki itu bisa datang dengan tak disangka-sangka. Dan bisa saja datang dari arah mana saja. Udah sana deh lo pergi. Ganggu gue bekerja aja. Dengus tanda kesal. Karena sudah mendapatkan apa yang ingin ia cari tahu. Adi pun pergi. Ia melewati lagi jalan di samping tadi. Sampai di depan rumah Naya yang baru, Adi diam sejenak. Entah apa yang ada di dalam pikirannya, tetapi setelahnya ia pergi dan menuju di mana motornya berada. Loh, di mana motorku? Perasaan tadi ku parkirkan di sini. Adi panik saat tidak mendapati motornya yang ia parkirkan di halaman rumah peninggalan orang tua Naya.